Oke, good morning. Bentar ya, saya buka dulu pelajaran kita ya. Ini sambil menunggu temannya, coba dibuka dulu bukunya di halaman 6. Kita habiskan dulu bab satunya ini ya. Kita buka dulu halaman 6. Kita hari ini belajar TIK komputer. Sekalian nanti saya akan bahas tugasnya. Oke. Selamat pagi, Sar. Pagi. Hari ini saya buka pelajarannya nih. Halaman Halaman 6. Coba 6. dibuka dulu bukunya halaman 6. Sar, buka. Oke. Kak baca ngebut kawas. Udah pada dibuka bukunya semua di halaman 6? Oke, udah pada dibuka ya bukunya di halaman 6. Kita akan belajar bagian D. Kita akan belajar di bagian D, bagaimana komputer menyimpan data. Ini les terakhir. Oke, ini kita les terakhir, saya harap semuanya masih pada semangat. Oke, saya harap semuanya masih pada semangat. Kita akan belajar tentang bagaimana komputer menyimpan data. Nah, kalau misalnya begini nih, saya mau bertanya nih, sebelum kita masuk ke pelajaran, apakah udah ada? Oke, udah saya tutup ya. Apakah sudah ada guru-guru mata pelajaran yang lain yang memberikan tugasnya atau belum nih? Nah, coba jawab sama saya, apakah udah ada guru-guru mata pelajaran lain yang udah memberikan tugasnya? Ada? Oke, kalau udah ada, nanti saya akan memberikan tugasnya juga ya. Kita akan memberikan tugasnya. Tapi nanti setelah agak lebih banyakan teman-temannya yang masuk. Oke, kita akan lanjut pelajarannya. Coba dibuka dulu bagiannya. Halaman 6. Halaman 6 tentang bagaimana komputer menyimpan data. Oke, bagaimana komputer menyimpan data. Nah, kalau kita ingin menyimpan barang contohnya nih. Oke. Oke, ada guru lain yang bagi PR. Oke, nanti saya bagiin tugasnya juga ya. Tugasnya gampang kok. Oke, nah kalau misalnya nih kita mempunyai barang, kita biasanya menyimpannya di mana? Ayo, coba kasih tahu saya. Contoh, kalau kita menyimpan uang, kita menyimpan uangnya di mana nih? Berangkas. Oke, selain berangkas, di mana biasanya? Dompet. Oke, ada dompet. Kalau kita punya barang, contohnya pakaian, kita menyimpannya di mana? Lemari. Oke, benar. Lemari baju. Kalau uang, kita boleh menyimpan di dompet, boleh menyimpan di bank, di berangkas. Kalau pakaian, di lemari pakaian. Oke, nah kalau komputer, bagaimana menyimpan datanya? Oke, kalau komputer menyimpan datanya itu di dalam ini. Yuk, mari kita sama bahasnya. Oke, nah. Ya, kita tutup dulu biar tidak terlalu sedikit ya. Aku juga pengen jas. Oke, nah ini sudah saya tutup. Saya baca ya, bagaimana komputer menyimpan data. Komputer mampu menyimpan informasi, menyimpan banyak informasi. Kalau manusia menyimpan banyak informasinya di dalam mana nih?
Kalau manusia kita ingin menyimpan informasi, menyimpan data yang ingin kita simpan di mana nih kalau manusia? Ya, kalau tadi menyimpan uang di bank, menyimpan uang di dompet, kalau pakaian menyimpannya di lemari pakaian. Oke, kalau manusia menyimpan datanya, menyimpan sesuatu di dalam otak kita. Jadi pikiran kita ini akan disimpan di dalam otak kita. Oke. Komputer mampu menyimpan banyak informasi. Nah, manusia juga bisa dapat menyimpan banyak informasi. Informasi ini dapat berupa data ataupun program-program komputer seperti pengolah gambar, pengolah kata, bisa menyimpan gambar, bisa menyimpan video, bisa menyimpan tulisan, bisa menyimpan suara. Untuk menyimpan semua informasi dan perintah tersebut, komputer dilengkapi dengan dua macam memori, yaitu yang pertama adalah RAM, Random Access Memory, dan ada si ROM, Read Only Memory. Oke, kalau RAM itu adalah memori penyimpanan sementara yang bersifat random atau acak. Oke, kalau ROM itu adalah memori yang hanya dapat dibaca tetapi tidak dapat diperbaharui. Oke. Oke, selanjut. RAM merupakan media penyimpanan yang bersifat sementara. Nah, ini seperti yang ada di sini. Sedangkan RAM menyimpan informasi yang secara aktif digunakan oleh pemrosesan data. Jika komputer dimatikan, oke, maka si RAM-nya ini akan hilang penyimpanannya. Jenis informasi yang di dalam ROM antara lain adalah perintah untuk menjalankan komputer pertama kali atau disebut booting dan tanggal yang ada di komputer. Selain ROM dan RAM, komputer juga menggunakan media lain untuk menyimpan informasi yang tidak secara aktif digunakan dalam pemrosesan. Misalnya ada hard disk, mana nih hard disk? Oke, ini hard disk. Ada floppy disk, ini floppy disk. Kemudian ada optical disk, ini juga optical disk ya. Oke, ketika suatu informasi dibutuhkan, maka komputer akan mengambilnya dari media penyimpanan, dipindahkan ke memori RAM, lalu data diproses melalui suatu program. Oke, ini saya ulangin. Ketika suatu informasi dibutuhkan, maka komputer akan mengambilnya dari media penyimpanan, dipindahkan ke memori RAM, lalu diproses melalui suatu program. Nah, ibaratnya seperti begini. Kalau kita ujian nih, oke, dengarin dari 25 siswa-siswi. Oke, jangan dicoret-coret ya. Oke, misalnya nih dari 25 siswa-siswi yang ada di sini, ketika ujian, apa yang pertama kali kita lakukan? Oke, jelasin sama saya. Kalau misalnya kita ujian, ada soalnya. Oke, ada soalnya. Kemudian kita ingin menjawabnya. Apa yang pertama kali kita lakukan supaya bisa menjawab soalnya? Ya, kenapa? Sir, ini kaset ya? Ini kaset yang Iya, bulat benar. nih. Ya, ini kaset yang namanya disebut juga sebagai floppy disk. Oke, atau oke. Ini adalah tempat kaset. Ini apa ya? Kasetnya. Yang ini namanya adalah flash disk. Coba diperhatikan dulu gambarnya di halaman 6. Gambar di halaman 6. Yang bagian A-nya yang paling ya. Sir, kalau yang ini, Sir, kalau yang ini apa namanya, Sir? Yang ini. Nah, yang ini. Oke, ini adalah hard disk. Itu kan sudah ada di dalam bukunya. Ada di dalam bukunya. Mungkin gambarnya yang Kada gambar. Harus itu kada di sini gambarnya, Sir. Yang ada sama yang ini, Sir. Yang ini sama yang ini. Oke, nah ini saya pilih gambarnya. Ini apa ya, Sir? Ini apa ya? Ini flash disk. Ini namanya flash disk. Kalau ini adalah penyimpanannya di dalam komputernya sendiri. Ini di dalam komputernya. Kalau ini adalah kaset. Ini adalah flash disk. Ini hard disk. Ini adalah disket. Oke. Paham? Paham. Nah, ini saya mau bertanya nih. Coba dibaca. Saya ulangin ya. Didengar. Yang bisa menjawabnya saya kasih tambah nilai.
Ketika suatu informasi dibutuhkan, maka komputer akan mengambilnya dari media penyimpanannya. Dipindahkan ke memori RAM, lalu data diproses melalui suatu program tertentu. Nah, ini bertanya tadi, ketika kita ujian. Oke, ketika ujian kita, yang pertama kali kita lakukan supaya menjawab pertanyaannya bagaimana? Ayo, ketika kita ujian, kita ingin menjawab pertanyaannya itu. Kita tahu jawabannya. Apa yang pertama kali kita lakukan? Sir, Ya. yang ini apanya? Otaknya dari komputer sama laptop ya yang kayak gini. Oke, kita ini sekarang lagi belajar namanya penyimpanan. Berarti ini semua jenis-jenis penyimpanannya, bukan dari otak si komputernya. Oke. Ayo. Coba jawab. Ya. Oh. Ya, kenapa? Siapa lagi nih yang bertanya nih? Kurang dengar. Enggak dengar. Ayo, ayo, jangan dicoret. Jangan dicoret-coret dulu. Oke, jangan dicoret. Lanjut. Ada pertanyaan, Sur. Oke, saya bertanya tadi, ketika kita ujian, apa yang pertama kali kita lakukan sebelum menjawab pertanyaannya? Yo, di sini pasti semua udah pernah ujian ya, waktu kemarin. Menghafal. Oke. Menghapal. Bukan. Hafal buku. Stefani sudah benar jawabannya. Stefani sudah benar jawabannya, oke. Oke, Stefani dapat tambah nilai ya. Oke, Hafal. bukan menghafal, saya kasih tahu jawabannya ya, saya ulangin. Kalau tadi dalam komputer, ketika suatu informasi dibutuhkan, maka komputer akan mengambilnya dari media penyimpanan, kemudian dipindahkan ke memori RAM, lalu diproses melalui suatu program tertentu. Nah, sama kita seperti juga ujian. Ada soal dalam ujiannya. Ketika kita ingin menjawabnya, kita mengambil dulu. Kita mengambil jawabannya dulu, kita berpikir di dalam otak kita, kemudian dari otak menyuruh kepada tangan untuk menulis jawabannya. Oke, sama juga seperti komputer. Jadi komputer mengambil dulu di dalam penyimpanannya. Apa itu yang mau dilakukan, kemudian dipindahkan ke memori RAM. Nah, memori RAM ini sama seperti tangan. Lalu tangan inilah yang menuliskan jawabannya. Oke, seperti begitu ya. Iya, kenapa? Kalau yang ini, yang ini, kalau ini berarti sambungannya ya? Oke, ini bukan sambungan, ini hanya penutupnya supaya tidak masuk air atau udara atau yang kotoran ke dalamnya, oke? Oke. Oke, sama seperti kita memakai pakaian biar apa nih? Coba saya bertanya. Apa tujuan kita memakai pakaian? Contohnya kita di tempat dingin, kenapa kita wajib memakai jaket? Oke, seperti begitu. Contohnya, jadi kalau misalnya kita kedinginan, kenapa kita memakai jaket? Supaya tidak kedinginan. Oke, nah ini juga sama, kenapa dia ada penutupnya? Supaya udara atau benda-benda kotoran tidak akan masuk ke dalamnya, oke? Jadi sampai sini di bagian komputer menyimpan datanya. Ada yang mau ditanya lagi? Enggak ada ya? Nah, kemudian kita masuk ke bagian E. Masih di halaman 6. Ayo, coba satu orang dibaca dulu halaman 6. Bagian E. Yo, dari oke, dua partisipan. Oke, saya pilih Evelyn. Oke, Evelyn, coba dibaca Evelyn. Halaman 6 bagian E. Bagaimana komputer menyampaikan informasi? Output merupakan informasi yang telah diproses menjadi bentuk yang siap digunakan oleh user. Alatnya disebut alat output. Alat output ada bermacam-macam jenisnya, bergantung pada jenis output yang dihasilkan oleh komputer. Misalnya, printer digunakan untuk mencetak hasil output di atas kertas.
Sedangkan speaker digunakan untuk mengeluarkan suara. Perhatikan contoh alat-alat output berikut ini. Oke, suaranya kecil. Oke, thank you Evelyn. Nah, kalau suara temannya Kamu agak kecilan, saya yang bacain ulang. Oke, thank you Evelyn udah membacainnya. Oke, bagaimana? Iya. Oke, kenapa lagi Safiar? Yang Sar, yang halaman 7 ini, yang ini nih yang bagian untuk laptop ini apa ini? Yang mana? Yang ini. Coba ditunjuk dulu bukunya. Ya, ini kayak gini, Sar. Tunggu ya. Dia punya yang kayak gini punya, Sar. Dia kotak kayak gini dia. Dia kotak Oke, kayak gini. itu namanya adalah CPU. Yang di bagiannya ini ya, halaman 7 yang ditunjuk kawan itu adalah CPU. Yang bagian yang ini. Oke, yang ini kan Safiar? Iya, iya. Oke, nah itu adalah CPU-nya. Jadi misalnya penyimpanannya di apanya itu semua di dalam situ, ibaratnya CPU itu adalah tubuhnya si komputer. Jadi mesin-mesinnya semua di dalam CPU-nya. Sama seperti manusia, tubuh manusia itu ya. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada apa aja nih? Dalam tubuh manusia ada apa aja? Ada otak, Ada otak, ada otak, ada jantung, ada hati, oke, ada darah, ada pembuluh darah dan lain sebagainya. Nah, oke, selanjutnya tadi udah dibaca sama Evelyn temannya. Output merupakan informasi yang telah diproses menjadi bentuk yang siap digunakan oleh user. Alatnya disebut juga output. Alat output ada bermacam-macam jenisnya, bergantung pada jenis output yang dihasilkan oleh si komputer. Misalnya, printer digunakan untuk menghasil cetak hasil output. Nah, seperti begini, ini ada printer. Oke, nah ini printer adalah sebuah perangkat, oke, coba jangan dicoret-coret ya. Sebuah perangkat output yang dihubungkan pada komputer yang berfungsi menghasilkan cetakan baik berupa. Nah, jadi kalau misalnya di dalam printer itu ngapain aja nih? Apa aja yang bisa dilakukan oleh si printer? Oh, Sar, saya tahu itu untuk apa, Sar. Oke, yo coba tak kasih tahu sama gunanya printer buat apa? Toko ini yang biasa kerja. ini Mencetak dokumen. Menyalin dokumen, mencetak dokumen, Oke, ini saya sudah unmute. Oke. Jangan lalu. Tadi aku yang jawab, maka kalian yang jawab. Oke, nah ini saya kasih tahu jawabannya ya. Kalau di dalam printer, kegunaan printer itu adalah berupa mencetak. Oke, mencetak gambar. Oke, saya dari mana tahu bagaimana cara printer bisa mencetak gambar? Nah, ini ada gambar. Oke, jadi tugasnya si printer mencetak gambar, kemudian mencetak tulisan. Oke, mencetak tabel dan lain-lain. Seperti beginilah jawabannya. Oke. Oke, seperti begini ya. Ini saya tarik ke atas. Nah, seperti begini. Jadi, tugasnya, fungsinya si printer itu adalah sebuah perangkat output yang dihubungkan pada komputer. Oke, dia ini terhubung pada komputer yang berfungsi menghasilkan cetakan, baik berupa mencetak gambar, mencetak tulisan, mencetak tabel, dan lain-lainnya yang dekotel pada media kertas atau sejenisnya. Oke, jenis printer ada 3 macam, yaitu printer dot matrix, printer inkjet, printer laserjet. Oke, jadi printer ini adalah mencetak gambar, mencetak tulisan, mencetak tabel, dan lain-lain. Ini bold, saya tebalin, kemudian saya buat yang warna merah seperti ini. Oke. Kemudian, jadi ini adalah fungsinya si printer. Nah, oke, sekarang sudah ada 33
siswa-siswi yang hadir. Oke, ada 33 siswa-siswi yang hadir saat ini. 34. 34 ikut lause ya. 34 ikut lause. Sekarang seabsensi dulu bentar. Yuk semuanya jangan dulu sebut ya. Biar kita bisa absensi. Nanti saya buat di daftar hadirnya siapa aja yang hadir pada saat ini. Bentar ya. Sir. Oke. Udah catat, udah serekam untuk videonya. Oke, ini kenapa dicoret-coret lagi? Oke, sekarang kita akan bahas tugasnya. Oke, saya akan bahas tugasnya untuk saat ini. Di sini katanya tadi udah banyak, udah ada guru yang memberikan tugasnya. Oke. Nah, ini saya udah catat. Kemudian saya akan tunjukin tugasnya. Tugasnya itu adalah gampang. Tugasnya itu sekarang gampang. Mata pelajaran apa aja yang sudah memberikan tugas? Yuk, coba kasih tahu sama saya. Mata pelajaran apa aja nih yang udah memberikan tugas? Oke, cuman ada agama ya. Guru yang udah memberikan tugas agama. Nah, sekarang di sini saya mau bertanya, apakah semua sudah pintar menggunakan yang namanya Google Formulir tidak? Oke, semua udah pada paham ya cara penggunaan Google Formulir. Oke. Sir. Ya, kenapa? Yang ini apa, Sir? Yang ini, Sir. Bentar ya. Oke. Nah, di sini saya akan bagiin tugasnya. Oke, saya akan bagiin tugas pelajarannya. Semua di sini katanya sudah paham tentang Google Formulir. Benar ya? Semua udah paham tentang Google Formulir. Jadi, tugasnya itu adalah seperti begini. Semua nampak yang ada di dalam layar handphonenya atau komputernya tidak? Yo, semua nampak ya? Oke, coba Di jelaskan. handphone, Sir. Ya, Handphone, yang Sir. di layarnya sekarang sudah nampak tidak? Coba dibawain dikit. Dibawain lagi. Oke, ini udah nampak tidak? Oh, di handphonenya. Oh iya, ini mirip ujian. Oke, ini hampir sama kayak ujian, tetapi ini adalah tugasnya. Oke, untuk pengerjaannya semua sudah paham Oke. ya? Sir, ini Google Formulir. Iya, ini adalah Google Form. Nanti pengerjaan tugasnya itu dari sini aja diisi. Atau saya mau kasih tugasnya itu kita lewat dari buku latihan aja mau? Lebih baik mana? Mengerjakannya dari buku latihan atau dari Google Formulir? Google Formulir. Google Form. Google Saya Form. ulangin.
Nomor berapa, Sir? Saya ulangin, saya akan kasih tugasnya, oke? Saya akan kasih tugasnya. Lebih baik mengerjakannya di buku latihan atau dari Google Formulir aja. Google Form. Dari Google Google Formulir Form. aja ya. Jadi pengerjaannya tinggal diisi di sini aja, oke? Tugas TIK SD kelas 5. Sekarang kelas 5 ya, benar ya? Nah, hanya diperkenankan, oke. Hanya diperkenankan satu kali ujian. Yuk, jangan dulu dihidupin suaranya, speakernya, di-unmute aja, biar saja yang ngomong ya, jangan dicoret-coret, biar semuanya pada paham. Oke, tugas TIK SD kelas 5, berarti 5A, 5B, 5C, semuanya sama, oke? Sir, Ya. Sir. Kita nggak tahu nomor urut kita. Oke, bentar, makanya biar saya jelasin. Oke, sebentar biar saya jelasin, ini di-mute dulu ya. Biar saya jelasin, nanti di pertanyaannya setelah sudah selesai menjelaskan, oke? Hanya diperkenankan satu kali mengerjakan. Jadi kita mengerjakan tugasnya hanya satu kali. Waktu pengerjaan tugas 1 minggu. Oke, waktu pengerjaan 1 minggu. Jadi kalau dimulai tugasnya itu sekarang di hari Rabu. Oke. Rabu di tanggal 4, maka selesainya akan di hari Rabu juga ya. Akan selesai di hari Rabu di tanggal 11 bulan 8 dan 1 minggu. Jika lewat dari batas pengerjaan akan ada pengurangan nilai. Nah, karena waktu pengerjaannya 1 minggu udah terlalu lama ya menurut saya. Jadi kalau misalnya udah lewat akan dikurangi nilainya. Oke, akan dikurangi nilainya. Pemberian jawaban wajib menggunakan huruf kapital. Oke. Pemberian wajib menggunakan huruf kapital. Nah, yang disebut dengan huruf kapital itu bagaimana nih? Yang namanya huruf kapital itu bagaimana? Yo, ini boleh di-unmute. Huruf besar. Oke, benar. Arti dari huruf kapital itu adalah huruf besar. Jadi ibaratnya memberikan jawaban itu memakai huruf besar. Boleh nih contohnya itu sekarang. Menggunakan huruf besar. Kemudian perhatikan baik-baik jawabannya. Tidak bisa merubah jawaban setelah dikirim. Yang nggak bisa dikirim, nggak bisa diperbaiki ya, karena untuk pengerjaannya hanya satu kali aja. Kemudian cukup tekan submit dan kirim satu kali aja. Nah, di sini semua coba diperhatikan dulu soalnya, biar semuanya pada paham untuk pengerjaan tugasnya. Oke. Nah, kemudian setelah ini akan ada hari dan tanggal pengerjaan. Ada hari dan tanggal pengerjaan. Jadi ibaratnya nih, kita mau mengerjakan tugasnya di hari apa? Contoh di hari Rabu seperti sekarang. Oke, ini saya ganti dulu. Rabu. Oke. Nah, seperti begini tugasnya. Nah, jadi di sini contohnya nama lengkap. Di sini saya sudah buat nama lengkapnya. Jadi di sini saya harap semua membuat pakai nama lengkapnya. Ibaratnya namanya itu adalah Budi. Budi Purnama Situmorang. Nah, baru dimasukin nama aslinya, nama lengkapnya semua. Jangan hanya dibuat nama depannya yaitu Budi. Oke, saya minta semua membuat namanya, nama lengkapnya. Oke, paham tidak sampai situ? Nomor urutnya apa ya, Sir? Nomor urut itu apa ya? Oke. Nah, Budi Purnama Situmorang seperti begitu. Kemudian checklistkan di kelas 5B-nya. Oke, sekarang di kelas 5C ya. Oke, nah ini saya ganti 5C, mana nih 5C? Oke, ini disebut adalah 5C. Oke, sebut ini adalah kelas 5C. Tadi ini namanya adalah Budi Purnama Situmorang. Nah, ini kelas 5C-nya, ini di checklist, diklik untuk membuat 5C-nya. Kemudian, nomor urut siswa, ini maksudnya bagaimana? Nah, ini yang banyak kali membuat. Maksudnya nomor urut siswa itu bagaimana? Kita itu sekarang seharusnya di sekolah itu mempunyai namanya nomor urut. Oke, jadi nomor urut siswa. Kenapa saya minta nomor urut? Contoh, ada nama 2 orang di kelas kita ini yang bernama Budi. Oke, ada Budi doang, ada yang namanya Budi Purnama
Situmorang. Kemarin waktu ujian, saya pernah memeriksa ujian. Saya membuat di dalam Google Form. Namanya itu adalah contoh. Ada 2 orang yang namanya... Oke, ada 2 orang yang bernama Budi. Dua-duanya membuat namanya adalah Budi doang. Padahal nama lengkapnya ada 1. Oke, 1 namanya Budi Purnama Situmorang. 1 lagi namanya adalah Budi doang. Oke, saya minta nomor urutnya supaya semuanya pada paham berapa nomor urut siswanya. Contohnya nih, Beraya nomor urutnya adalah 5. Kalau tidak tahu, coba boleh ditanya sama wali kelasnya ya. Oke. Boleh ditanya sama wali kelasnya, atau ini tidak wajib diisi. Oke, ini saya hilangin. Oke, jadi kalau misalnya tidak tahu nomor urutnya, boleh dihilangin ya. Atau tidak usah diisi. Kemudian, hari dan tanggal pengerjaan. Nah, contohnya seperti begini. Aku hari Rabu ini nggak sempat ngerjain. Aku nggak sempat ngerjain tugasnya sekarang. Boleh nggak aku ngerjainnya di hari lain? Boleh. Untuk pengerjaannya tinggal dibuat aja kapan dikerjain. Contohnya mau Kamis. Ya udah dibuat Kamis, tanggal 5 bulan 8 2021. Seperti begini. Ada yang mau ditanya tidak? Jadi seperti beginilah cara pengisiannya. Buat pakai nama lengkap, kemudian kapan hari dan tanggal pengerjaannya, hari Kamis, tanggal 5 bulan 8, dan untuk pengerjaan soalnya ini, jawabannya ada di buku cetak, halaman 3-7. Oke, bagaimana kami tahu nomor urut? Kalau untuk masalah nomor urut ini, kalau tidak tahu, boleh dikosongin. Boleh dikosongin atau boleh ditanya sama wali kelasnya biar kita tahu juga, oke? Kalau misalnya tidak tahu dikosongin aja, jangan asal-asal mengisinya. Oke, buat nama lengkapnya. Oke, baru tulislah isi jawabannya. Nah, isi jawabannya ini tadi saya bilang saya pakai huruf kapital atau huruf besar. Contohnya mesin hitung yang terbuat ini adalah contoh komputer dibuat adalah huruf besar seperti begini, oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyain tidak? Tidak. Tidak, semua udah pada paham ya? Udah pada paham semua belum? Paham. Oke, paham ya? Oke, kalau begitu ini saya tutup. Nanti saya akan bagikan di dalam Google Classroom. Oke, ini akan saya bagikan nanti di Google Classroom untuk soalnya. Dan saya harap diisi semua biar cepat sebelum 1 minggu seharusnya sudah selesai. Karena soalnya gampang, tinggal mencarinya di buku, kemudian menjawabnya. Tidak perlu membuat di buku latihannya. Oke. Oke, kalau tidak ada, ini saya mute lagi. Kita lanjut pelajaran kita. Kita lanjut pelajaran kita di bagian sini. Oke, kita lanjut pelajaran kita. Tadi kita sudah membahas yang namanya printer, benar ya? Kita sudah membahas yang namanya printer. Kemudian, ada apa lagi nih? Setelah printer, ada sedangkan speaker. Oke, speaker. Nah, speaker ini gunanya buat apa nih? Ayo, sebelum saya tunjukin, apa kegunaan speaker? Yuk. Apa kegunaan speaker? Print suatu gambar. Speaker, guna speaker buat apa? Mendengar suara. Dengar suara. Oke. Suara yang didengar yang ada di layar. ini. Benar, kegunaan. Dengar suara yang ada di layar. Oke, thank you. Kegunaan speaker itu adalah untuk perangkat output yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio. Jadi guna speaker ini adalah dia akan mengeluarkan suara dari perangkat komputer kita. Jadi dia ini gunanya untuk mengeluarkan suara atau memperbesar suaranya. Bisa juga untuk mengecilkan suaranya. Dia mengubah sinyal audio, sinyal elektrik menjadi sinyal audio atau sinyal suara dengan cara menggetarkan komponen yang berbentuk selaput. Jadi misalnya semakin kuat suaranya, maka akan semakin bergetarlah di bagian ini.
Ada yang pernah pegang tidak kalau misalnya di bagian sini bergetar-bergetar ketika kita menghidupkan speaker? Ada? Pernah. Pernah ya. Nah, itu akibatnya ketika kita membuat suaranya terlalu. Getar-getar. Kemudian dari gambarnya ada yang namanya monitor. Kemudian ada yang namanya monitor. Oke. Monitor komputer adalah jenis perangkat keluaran yang berupa signal elektronik, yaitu gambar yang tampil di layar monitor kita. Gambar yang tampil merupakan hasil pemrosesan data atau informasi berupa masukan. Nah, jadi apa yang sekarang terlihat di dalam layar handphone kita, atau di layar handphone kita, atau di layar komputer atau laptop kita sekarang, itulah yang disebut sebagai monitor. Dia akan menampilkan apapun yang ada di layar kita. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya tidak tentang materi kita? Mau materi atau Tidak. tugas boleh ditanyai. Tidak. Tidak ada? Semua udah pada paham? Paham. Semua udah paham dan semua sudah paham juga tentang tugasnya. Oke, paham? Kita tutup dulu pelajaran kita sampai hari ini. Oke, kita tutup pelajaran kita sampai hari ini. Seharap semuanya mengerjakan tugasnya. Oke, seharap semuanya mengerjakan tugasnya. Oke, ini dalam waktu 3 menit lagi. Coba dibuka dulu bukunya halaman 9 yuk. Dibuka bukunya halaman 9. Kita akan mengerjakan jawabannya. Mengerjakan soalnya. Oke, coba diambil dulu bukunya halaman 9. Kita akan mengerjakan soal latihan bab 1. Nomor 1 ini apa jawabannya nih? Yuk, kita udah pelajarin semua. Nomor 1 apa jawabannya? Komputer melakukan 4 fungsi dasar dalam pengolah kata. Berikut ini yang bukan termasuk fungsi dasar pengolahan data adalah Menerima informasi. oke, apa? Menampilkan informasi. Bukan. Menampilkan informasi. Yang lain bagaimana nih? Menghapus informasi. Yang lain? Yuk, coba. Baru 2 orang yang menjawab. Ada yang menjawabnya menampilkan informasi dan ada yang menghapus informasi. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah nomor 1 itu adalah D. Menghapus informasi. Menerima informasi bagaimana? Nah, menerima informasi sudah kita lihat nih di dalam halaman 3. Halaman 3 bagian B. Bagaimana komputer mendapatkan input. Mendapatkan sama menerima sama aja. Kalau menampilkan informasi itu sama seperti yang kita pelajari barusan. Menyampaikan informasi. Menyimpan informasi tadi sudah juga kita pelajarin di bagian D-nya. Ayo nomor 2. Bagaimana nomor 2? Mesin hitung yang merupakan cikal bakal komputer modern. Kali pertama diciptakan oleh seorang ilmuwan yang bernama apa nih? Charles. A. Thomas Alva Edison, B. Linus Torvalds, C. Bill Gates, D. Charles Babbage. Yang mana nih? D. Charles Babbage. Benar. Nomor 2 adalah Charles Babbage. Oke, nomor 2 adalah Charles Babbage. Dari mana saya tahu? Coba dibuka kembali bukunya di halaman 3. Oke, di halaman 3 dibuka kembali bukunya. Ayo dibuka kembali dan dijawab ya halaman 3. Jawabannya adalah Charles Babbage. Dari mana kita tahu? Mesin Babbage ini yang paling atas ini, yang paling atas yang ada gambarnya itu ya. Mesin Babbage dikembangkan oleh seorang ahli matematika yang bernama Charles Babbage. Oke, di situ udah ada jawabannya. Jadi nomor 2 adalah D. Charles Babbage. Waktu kita hampir 1 menit lagi. Oke, kita lanjut pelajarannya di minggu depan. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, saya tutup sampai di sini. Saya tutup sampai di sini materi kita hari ini. Jaga kesehatan.